Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Limatus Sadia dengan NIM 14223122. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait meningkatkan daya literasi teknologi mahasiswa. Next. Jadi di tengah derasnya arus digitalisasi ini, mahasiswa itu dituntut memiliki daya literasi teknologi yang tinggi. Literasi teknologi tidak sekedar hanya mampu menggunakan laptop atau smartphone saja, melainkan juga memahami cara kerja teknologi, menggunakannya untuk memecahkan masalah, serta menyadari dampak sosial dan etis yang menyertainya. Mahasiswa dengan literasi teknologi yang baik akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang serba digital dan mampu menjadi inovator di bidangnya. Next. Jadi di sini ada 5 pentingnya literasi teknologi. Yang pertama ada menghindari misinformasi dan hoax. Jadi di era informasi yang serba cepat seperti sekarang ini, penyebaran berita palsu atau hoax itu semakin meningkat. Literasi teknologi itu memungkinkan individu untuk mengenali sumber informasi yang kredibel dan juga melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi. Dan yang kedua tuh ada keamanan dan privasi digital. Jadi dengan semakin baiknya aktivitas yang dilakukan secara daring, kesadaran akan keamanan digital menjadi sangat penting. Literasi teknologi itu membantu individu dalam melindungi data pribadi, menghindari penipuan daring, serta memahami cara kerja algoritma media sosial yang dapat mempengaruhi preferensi dan opini mereka. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kesempatan pendidikan dan karir. Dalam dunia kerja modern, kemampuan menggunakan teknologi digital ini menjadi syarat utama dalam berbagai bidang. Literasi teknologi membuka akses terhadap berbagai sumber belajar daring, kursus, serta peluang kerja yang semakin berbasis digital. Dan yang keempat itu ada meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital. Jadi seperti e-commerce dan bisnis berbasis digital semakin berkembang. Contohnya seperti eh, Shopee, TikTok Shop, atau Tokopedia. Jadi ini tuh memberi peluang bagi individu untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Dengan literasi teknologi, seseorang dapat memanfaatkan platform digital ini untuk berwirausaha, memasarkan produk, serta mengelola keuangan secara lebih efektif. Dan yang terakhir ada mendorong etika dan kesadaran digital. Jadi selain aspek teknis, literasi digital juga mencakup pemahaman mengenai etika dalam berinternet, seperti menghormati privasi orang lain, menghindari ujaran kebencian, serta membangun lingkungan digital yang lebih sehat dan positif. Next. Jadi selanjutnya ini ada strategi untuk meningkatkan literasi teknologi. Yang pertama ada proses pembelajaran di kampus perlu mengintegrasikan teknologi sejak awal. Nah, misalnya itu seperti dosen tidak hanya memberikan materi dalam bentuk cetak, tetapi juga melakukan melalui platform digital seperti e-learning, Google Classroom, atau Learning Management System atau LMS. Mahasiswa itu juga bisa diarahkan untuk mengerjakan tugas dengan software tertentu seperti SPSS untuk statistik, Canva untuk desain, atau Mendeley untuk manajemen referensi. Dengan demikian, mahasiswa itu terbiasa menganggap teknologi itu sebagai alat kerja utama, bukan sekedar pelengkap saja. Next. Yang kedua ada keterampilan mahasiswa dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang relevan. Misalnya seperti workshop coding dasar, analisis data, literasi keamanan digital, hingga penggunaan AI tools dapat disesuaikan dengan kebutuhan jurusan. Contohnya itu mahasiswa ekonomi dilatih membaca data dengan Excel, tingkat lanjut atau Python. Sementara mahasiswa komunikasi diperkenalkan pada teknik produksi konten digital dan manajemen media sosial. Pendekatan itu bisa membuat literasi teknologi terasa lebih aplikatif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi setiap jurusan tuh berbeda-beda. Next. Selanjutnya ada literasi teknologi mahasiswa akan lebih kuat jika dibangun melalui proyek nyata. Contohnya, kampus bisa memberikan tugas berbasis problem solving seperti membuat aplikasi sederhana untuk UMKM, kampanye digital tentang isu sosial atau penelitian yang memanfaatkan data online. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori tetapi juga berlatih menciptakan solusi menggunakan teknologi. Next.
Tapi di sini ada beberapa tantangan dalam meningkatkan literasi teknologi mahasiswa. Yang pertama ada kesenjangan akses teknologi. Jadi tidak semua mahasiswa itu memiliki perangkat yang memadai atau akses internet stabil. Hal ini tuh dapat menyebabkan ketimpangan kemampuan dalam menguasai literasi digital. Dan yang kedua ada overload informasi. Jadi arus informasi yang berlebihan itu membuat mahasiswa kesulitan memilah mana yang benar-benar relevan atau tidak. Sehingga resiko termakan hoax itu masih tinggi meskipun melek teknologi. Dan yang terakhir ada kurangnya kesadaran etis. Jadi masih banyak mahasiswa yang sudah terbiasa menggunakan media sosial dan aplikasi digital, tetapi belum sepenuhnya memahami dampak etis dari perilaku daring seperti plagiarisme, ujaran kebencian, atau pelanggaran privasi. Oke, next. Jadi kesimpulannya itu, literasi teknologi itu sangat penting bagi mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan era digital. Mahasiswa tidak cukup hanya mahir secara teknis, tetapi juga perlu berpikir kritis dan beretika dalam menggunakan teknologi. Dengan strategi yang tepat, integrasi pembelajaran digital, pelatihan, proyek nyata, serta kesadaran etis, mahasiswa dapat meningkatkan literasi teknologi dan siap bersaing maupun berinovasi di dunia kerja modern. Next. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.